Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, keluarga santri dan alumni Pondok Pesantren Langitan, Kesan Langitan, para musyahidin, pemirsa TV NU yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang ditahqiq dan dita'liq oleh putra beliau Fadilatul Alim Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kajian kita kali ini masih pada bab At-Targhib fi Thalabil Ilmi wa Ta'limihi. Selanjutnya dalam bab ini As-Sayyid Alawi bin Abbas Maliki menyebutkan sebuah ayat. Qala ta'ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah Ta'ala, qul ngucap sira Muhammad, hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa wong akeh. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul lan ngucap sira kanjeng Nabi Muhammad, Rabbi do pangeran ingsun, zid mugi paring tambah tuan ni ing kula, paring tambah ilman ing ilmu. Ayat pertama Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ada sebuah pertanyaan yang tentunya tidak perlu jawaban, karena pertanyaan yang sifatnya adalah hanya untuk memperjelas posisi antara seseorang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengertian, dan seseorang yang tidak mempunyai pengertian. Tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas terang benderang. Ayat ini sebelumnya adalah Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Tentunya ada sebuah informasi dalam ayat ini tentang keutamaan orang-orang yang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah saat tengah malam. Mereka melakukan sholat. Tentunya dalam sholat itu ada sujud, ada ruku, ada berdiri. Mereka berdekat-dekat dengan Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka berharap kepada Allah akan memberikan kehidupan sebaik-baiknya kelak di akhirat. Mereka itulah orang yang mengerti tentang kehidupan
di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai media untuk mendapatkan kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Ketika masih di alam dunia, mereka memperbanyak ibadah kepada Allah. Aktivitas sehari-harinya selalu bernilai ibadah, sehingga orang yang seperti ini telah mengimplementasikan ayat Allah, firman Allah, di mana Allah menginformasikan dalam ayat lain tujuan diciptakan di alam dunia ini adalah hanya untuk beribadah. Tujuan Allah ciptakan di alam dunia ini hanya untuk mencari bekal, beramal saleh untuk kehidupan kelak yang sebenarnya, itu alamul akhirah. Allah menginformasikan bahwa Allah jadikan manusia dan jin ini adalah hanya untuk beribadah, sehingga aktivitas apapun yang dilakukan di alam dunia mereka selalu mengkaitkan dengan alamul akhirah, dan kemudian menjadilah sebuah nilai ibadah. Bahkan hal-hal yang kaitannya seakan-akan mubah atau adat kebiasaan, tapi ketika itu dikaitkan dengan akhirah, ketika itu ada tujuan-tujuan baik, sehingga bernilai ibadah. Tentunya orang yang mengerti itu semua tidak sama, berbeda dengan orang yang tidak mengerti. Maka disinilah kemudian pentingnya ilmu yang bisa memberikan satu tambahan pahala. Ada dua orang yang sama-sama makan, yang sama-sama minum, tapi yang satu makan dan minumnya bernilai ibadah, yang lain hanya mendapatkan kenyang dan dahaga. Apa yang membedakan itu? Yang membedakan adalah ilmu. Seseorang yang makan dan minumnya ada nilai pahala karena dia mempunyai niat yang baik. Seseorang yang makan dan minum hanya mendapatkan kekenyangan karena dia tidak mempunyai pengetahuan untuk menuju kepada hal-hal mubah bernilai pahala, bernilai ibadah. Maka kemudian Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Tentunya tidak sama. Maka karena ini sudah menjadi pengetahuan luas yang terang benderang, maka dalam ayat ini tidak ada jawabannya, karena tidak perlu dijawab. Jawabannya sudah jelas. Hingga sesuatu yang kaitannya dengan amrillah, sesuatu yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah, sesuatu yang kaitannya dengan interaksi dengan Allah, juga tentunya perlu dengan ilmu, membutuhkan satu pengetahuan yang cukup, sehingga apapun yang dia lakukan tidak salah, apapun yang dilakukan
adalah sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah syariat, kaidah-kaidah akidah. Ketika dia beribadah kepada Allah, ibadahnya sah, ibadahnya sesuai dengan syarat dan rukun, dan kemudian ditambah dengan pengetahuan yang cukup, hal-hal yang kaitannya dengan keikhlasan, hal-hal yang kaitannya dengan tasawuf, hal-hal yang kaitannya dengan hati. Karena kaitan ilmu pengetahuan dengan hati adalah sangat erat sekali. Ada seseorang yang seakan-akan melakukan ibadah cukup baik, tapi bisa jadi kebaikan zahir tidak dibarengi dengan kebaikan batin. Di dalam hatinya ada riya, ada sum'ah, ada syuhrah. Oleh karenanya dikatakan bahwa ulama itu ada 3 macam. Ulama itu ada 3 macam. Apa saja ulama 3 macam itu? Ulama alimun billahi, alimun bi amrillahi. Mereka itu ngerti Allah, artinya mereka cukup pengetahuannya tentang hal-hal yang kaitannya dengan sifat-sifat Allah, hal yang kaitannya dengan teologi dikuasai, akidah, tauhid, dia paham tentang itu. Dan alimun bi amrillahi, di samping dia mengetahui secara teologi, secara teori keagamaan, dia juga seorang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia tahu akan Allah, dan dia tahu tentang apa hak-hak Allah dan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Lalu dia mengerjakan perintah-perintahnya, bahkan anjuran-anjurannya, dan dia menjauhi larangan-larangannya, bahkan sesuatu yang makruh. Itulah seorang yang disebut dengan alimun billah wa alimun bi amrillah. Ada yang alimun billahi laisa bi alimin bi amrillah. Mereka faham, mereka punya ilmu, mengerti akan Allah dan sifat-sifat Allah, mengerti akan Islam dan yang berkaitan dengan Islam. Akan tetapi mereka ini adalah seseorang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa melakukan ilmu yang dia punya, yang dia peroleh. Mereka ngerti akan fadilah daripada tahajud, fadilah daripada salat duha, mengerti akan fadilah dari qabliyah salat tarawatib dan ba'diyah salat tarawatib, mengerti ilmu semuanya, tapi dia tidak mendapat taufik dari Allah untuk tidak bisa mengerjakan ilmunya, tidak bisa mengamalkan ilmunya. Mereka ini disebut dengan alimun billah walisa bi alimin bi amrillah. Justru yang nomor 3 ini yang lebih parah. Laisa bi alimin billah walisa bi alimin bi amrillah. Mereka tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Allah, artinya tentang sifat-sifat Allah. Hal-hal yang urusannya dengan akidah, dengan Islam, dengan iman, tidak tahu, apalagi dia mengerjakannya. Maka sekali lagi bahwa yang menjadikan pokok titik utama untuk bisa mendapatkan al-akhirah, artinya kehidupan yang
baik kelak di akhirat adalah ilmu. Sehingga tentunya tidak mungkin ada kesamaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Lebih jauh lagi dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang tentunya proses keimanan mereka adalah juga karena ilmu, karena ilmu pengetahuan, karena ma'rifat, karena dorongan-dorongan dari tentunya kadang-kadang juga dengan riset, sehingga dia temukan sesuatu pendukung tentang adanya Allah, keesaan Allah. Ilmu-ilmu yang mendukung itulah yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah, sekalipun tidak mutlak. Para pemirsa TV NU yang dirahmati Allah, demikian tentang keutamaan ilmu, dan ikutilah kajian-kajian berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.